Hai teman-teman Samuel semua, terima kasih sudah join di talk show Samuel Sekuritas. Perkenalkan Betul sekali. saya Harry Su, Managing Director of Research yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Makasih ya sudah join di talk show Samuel Group. Kita akan membahas outlook perekonomian, pasar modal hingga kripto bersama 4 narasumber dari Samuel Group. Saya panggilkan pertama Ibu Lana Sulistianingsih, Senior Economist dari Samuel Tumbuh Bersama. Halo Pak Ari, apa kabar? Apa kabar sahabat Samuel? Gema Kumara, Chief Investment Officer dari Samuel Asset Management. Halo Pak Ari, apa kabar? Terima kasih. Halo semuanya, sahabat Samuel. Prasetya Gunadi, Head of Research Samuel Sekuritas. Halo Pak Heri, halo Sobat Samuel. Dan Muhammad Raditya, Head of Digital Assets Innovation Samuel Crypto. Halo Pak Hari, halo sobat-sobat semuanya. Oke, langsung kita mulai saja ya dengan Ibu Lana. Seperti kita tahu, outlook pertumbuhan ekonomi global masih menantang. IMF baru saja merevisi turun proyeksi GDP growth China ke 4,2% untuk 2026, turun dari 4,8% di 2025. Bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan GDP Indonesia di 2026 dan menurut Ibu, langkah-langkah pemerintah apa yang diperlukan untuk mendorong agar ekonomi Indonesia tetap stabil? Oke, terima kasih Pak Ari itu pertanyaannya. Ya, ini kita mengawali tahun 2026. Rasanya perlu ya kita untuk bisa kira-kira tahun ini bagaimana ya perekonomian Indonesia. Ya, kalau dari sisi perkiraan kita melihat bahwa masih akan tumbuh Indonesia ini di kisaran 5%-nya. Ya, karena itu sudah seperti menjadi pertumbuhan perekonomian dalam jangka panjang. Dalam 2 dekade terakhir itu memang tumbuh sekitar 5%. Nah, tapi tadi ada catatan dari Pak Hari ya, karena IMF menurunkan proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi Cina dari 4,8% di tahun 2025 menjadi 4,2% di tahun 2026. Nah, ini signifikan sekali karena penurunannya cukup lumayan sih Pak Ari ya. Nah, ini yang patut kita perhatikan dan kita perlu untuk nanti bagaimana ya pemerintah kebijakannya karena Indonesia kan mengekspor bahan baku komoditas ke Cina ya sebagai bagian dari kegiatan usaha mereka. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi Cina turun sampai 0,4 poin di dalam pertumbuhan ekonominya pasti berdampak pada kegiatan ekspor kita. Nah, ekspor ini menjadi bagian dari produk domestik bruto Indonesia dan kalau ekspor kita turun, mesti ada nih yang gantiin. Apakah kemudian dari sisi fiskal? Nah, kita ketahui pemerintah punya program makan bergizi gratis ya, Pak Ari ya, MBG. Nah, MBG ini lumayan besar budgetnya di tahun 2026. Dari sekitar 70-an triliun di tahun 2025 itu menjadi sekitar 350 triliun di tahun 2026. Nah, ini harapannya bisa menjadi big push dan bisa menciptakan multiplier terhadap perekonomian yang bisa mendorong perekonomian kita untuk tidak ikut melambat seperti yang tadi diproyeksikan oleh IMF untuk ekonomi Cina. Sehingga kita bisa bertahan di 5%. Ke atas lah minimal sampai antara 5 sampai 5,2. Nah, itu yang harus saya pikir untuk bisa menjadi satu big push ya untuk perekonomian kita di tahun 2026 harapannya bisa bertahan di level 5 sampai 5,2%. Namun kalau melihat potensi Cina yang turun lumayan tajam ya memang ada potensi bahwa ekonomi kita bisa tumbuh di bawah 5% sih Pak Hari. Tapi tadi ya dengan MBG tadi harapannya bisa menjadi multiplier untuk bisa mendorong perekonomian kita tetap di 5 sampai 5,2%. Demikian Pak Hari. Terima kasih Bu Lana atas tanggapannya. Bagaimana kalau terkait kebijakan fiskal, Menq Pak Purbaya telah mengambil beberapa langkah strategis seperti pemanfaatan dana SAL atau saldo anggaran lebih. Menurut Ibu, apakah kebijakan ini efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kita? Ya,
eh, kebijakan menarik SAL dari rekening pemerintah di Bank Indonesia itu tujuannya untuk menambah likuiditas di perbankan. Dengan harapan likuiditas ini akan bisa mendorong kredit. Nah, kredit ini kalau digunakan oleh pelaku usaha sebagai bagian dari kegiatan usaha, ekspansi, tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari aspek itu, penarikan dana itu diharapkan bisa efektif. Namun, kita juga ketahui bahwa kredit itu tidak semata-mata dari sisi supply atau ketersediaan likuiditas, tetapi juga kita bisa lihat dari sisi permintaan kredit itu sendiri. Kalau kita perhatikan beberapa data, seperti misalnya undisbursed loan. Undisbursed loan itu meningkat Pak Hari di bulan November 2025 itu menjadi di atas 2.500 triliun atau sekitar 23% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan. Nah, jadi perbankan sudah memberikan persetujuan kredit, tapi pelaku usaha nggak menarik kredit itu sepenuhnya, mungkin hanya 75%. Nah, ada apa ini? Nah, disebabkan diantaranya karena pelaku usaha itu melihat masih belum begitu yakin dengan kondisi ekonomi kita. Jadi tingginya undisbursed loan tadi diantaranya karena keraguan dari pelaku usaha untuk melakukan ekspansi. Terus ditambah beberapa faktor yang lain, misalnya suku bunga kredit Pak Hari yang masih tinggi di perbankan untuk kredit ya. Ya, walaupun BI rate itu sudah turun loh 125 basis point selama tahun 2025 kemarin menjadi 4,75%, tetapi belum tercermin di dalam penurunan suku bunga kredit. Jadi masih tinggi. Nah, pelaku usaha juga banyak menggunakan dana internal. Nah, jadi dari aspek likuiditas yang bisa mendorong kredit nampaknya belum efektif. Mungkin kita melihat sampai 3 bulan ke depan lagi karena efek kredit itu biasanya akan muncul sampai 6 bulanan ya. Tapi kita punya momentum terkait dengan puasa Lebaran di bulan Februari dan bulan Maret. Mudah-mudahan itu bisa membantu untuk bisa membuat penyaluran kredit lebih tinggi dibandingkan sebelumnya di tahun 2025. Itu menjadi harapan untuk efektivitas dari penarikan SAL tadi ya dari Bank Indonesia, dana pemerintah tadi ke perbankan. Seperti itu Pak Hari. Baik Bu. Ya. Next kita ke Pras. Menyambung pembahasan dana SAL ini, bagaimana dampaknya terhadap sektor perbankan terkait likuiditas, terutama pada bank-bank BUMN? Oke, Pak Heri. Mungkin secara overall terkait dana SAL ini tentunya positif ya Pak Heri untuk terutama bank-bank BUMN gitu. Karena kalau kita lihat dari penampatan likuiditas oleh Menku ini meredakan kekhawatiran likuiditas, terutama tercermin dari LDR-nya nih Pak Heri. Jadi LDR-nya industri ini turun sebesar 4 percentage point year to date ke 90%. Jadi di bank BUMN ini posisi likuiditas yang membaik meskipun masih relatif ketat, terutama kayak di BRI dan BNI levelnya sekarang di sekitar 87%. Gitu. Serta kalau Mandiri mungkin masih di 93%. Nah, yang menarik ini pertumbuhan dana pihak ketiga ini melampaui kenaikan kredit untuk pertama kalinya di Pak Heri sejak first quarter 2022. Nah, dengan penambahan deposit itu tumbuh 12% secara year on year dan juga secara quarter on quarter itu tumbuh 2%. Ya, ini sangat dipengaruhi oleh penempatan dana SAL tersebut di bank-bank BUMN. Jadi ini menambah likuiditas ya untuk bank-bank BUMN ini. Namun kita perlu perhatikan ada trade-off yang perlu dicatat nih. Karena dana SAL ini mendorong bank BUMN untuk menyalurkan kredit lebih agresif lagi. Nah, ini mengoptimalkan dana yang aset masuk itu, hasil yield-nya turun. Jadi di third quarter 2025 turun, cuman untungnya NIM-nya masih relatif stabil di third quarter 25 tersebut. Kalau untuk saham sekuritas, topiknya apa ya untuk sektor perbankan dan apa sebabnya? Oke, nah untuk sektor perbankan sendiri kita topik ada di BNI dan di BCA. Nah alasan pertama ini dari earnings momentum gitu, karena kita lihat terutama di Bank BNI, untuk BNI ini laba di first month sampai di bulan November 2025 tersebut sudah mencapai 86% dari target kita. Nah ini jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya gitu Pak Heri. Dan juga kalau kita lihat ini kita lihat terjadi terhadap profit dan juga kita lihat kan ekspektasi pasar ini terutama terhadap bank-bank ini masih relatively konservatif ya. Jadi ini akan update terhadap earnings tersebut. Nah kita lihat juga mungkin dari segi cost of fund. Nah cost of fund ini dari titik tertinggi di 2025 pertengahan ini tuh cost of fund terutama untuk bank-bank BUMN sudah turun sebesar 70 bips gitu. Nah, terutama terlihat paling besar itu salah satunya di BNI.
Jadi kita lihat level margin ini harusnya bisa improve ke depannya gitu, Pak Heri. Nah, mungkin yang ketiga ini dari sisi resiko kredit. Jadi mungkin posisi Mandiri sebenarnya lebih baik ya dari segi cost of credit-nya mungkin lebih rendah dibanding BNI. Cuman kita lihat secara risk reward ini kita lihat BNI lebih menarik gitu. Karena cost of fund-nya masih inline dengan guidance dan juga cost of credit-nya juga relatively rendah, dan ini kita lihat secara valuasi lebih murah ya dibandingin dengan Mandiri gitu. Nah, mungkin kalau topik kita satu lagi BCA, karena BCA ini selalu perform better daripada yang other banks gitu Pak Heri. Jadi kita lihat kalau BCA aset quality paling terjaga, dan juga dari segi NIM mereka juga memang paling bagus di industri saat ini gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke Gema dari Samal Asset Management. Bagaimana view-nya terhadap pergerakan sektor-sektor di tahun ini, mengingat investor asing membukukan penjualan bersih sepanjang tahun lalu? Apakah pada tahun ini ada potensi dana asing masuk kembali, terutama dengan telah dilakukannya stimulus seperti penurunan tingkat suku bunga? Ya, baik, terima kasih Pak Ari untuk pertanyaannya. Memang kalau kita lihat di triwulan 4 kemarin ya, tahun 2025 itu sebenarnya dana asing udah mulai masuk kembali, terutama ke pasar saham. Walaupun secara tahunan memang masih ada penjualan bersih. Nah, tapi sebaliknya terjadi di obligasi, terutama di SUN ya, obligasi pemerintah. Waktu triwulan yang lalu di keempat tahun 2025, itu memang terjadi penjualan bersih oleh asing. Namun secara tahunan itu masih tercatat sebagai pembelian bersih oleh asing. Nah, kalau kita secara globalnya sendiri, likuiditas kami lihat itu masih cukup berlimpah, ditambah lagi dengan beberapa perubahan tingkat suku bunga di beberapa kawasan ekonomi besar di dunia ini. Nah, sepanjang tahun 2025 kalau kita lihat secara domestik, ISG itu mencatatkan seluruhnya ya, itu tercatat positif. Seluruh sektor yang ada di ISG kinerjanya dalam year to date di tahun 2025 yang lalu. Yang menariknya, partisipasi dari saham-saham small cap, medium cap itu meningkat di tahun lalu. Rotasi pun terjadi dari yang big cap, small cap, dan medium cap. Sehingga kita lihat bagaimana ISG itu bisa mencatatkan level tertinggi sepanjang masanya di tahun 2025 dan juga mencapai level di atas 8.000 poin gitu ya, indeks poin. Nah, mungkin yang perlu kita ingat sebagai investor dalam melakukan pemilihan sektor adalah mencari mana sektor-sektor yang masih ada mispricing, jadi gap antara persepsi dan juga realitanya. Karena disitulah kita dapat mendapatkan alfa untuk portofolio. Semakin besar gap mispricing tersebut, maka potensi alfa yang didapatkan oleh investor pun juga akan semakin besar. Kita kembali ke Ibu Lana. Berapa kali potensi BI akan menurunkan bunga tahun ini dan pada saat yang bersamaan tetap menjaga nilai tukar rupiah stabil? Apakah penurunan suku bunga akan berbeda jika Powell di Amerika diganti? Oke, Pak Ari, ini suku bunga ini memang menjadi bagian yang penting ya dalam kita berbicara di pasar modal, pasar obligasi. Ya, kalau jadi BI ketika melakukan kebijakan untuk BI rate-nya ini itu memperhatikan memang utamanya bagaimana kondisi rupiah. Rupiah sebagai harga di dalam negeri yaitu inflasi, dan rupiah sebagai harga di luar negeri sebagai nilai tukar. Jadi kalau kita perhatikan dari aspek yang pertama, dari sisi rupiah sebagai inflasi, nampaknya sih cukup aman ya Pak Hari, karena inflasi kita relatif saat ini ada di kisaran aman BI. Kisaran range-nya BI itu sekitar 2,5% plus minus 1%. Jadi relatif aman ya. Sejauh tidak ada faktor-faktor yang bisa membuat letupan ya, misalkan sampai harga minyak mentah jadi tinggi, nah itu mungkin bisa ceritanya lain. Tapi sejauh ini sih relatif aman. Nah, berikutnya terkait dengan rupiah. Ini situasi global tentu sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan rupiah, apalagi sekarang ini ada isu geopolitik antara Amerika dengan Venezuela yang sebelumnya kita nggak pernah tahu bahwa ada seperti ini kan. Nah, jadi kebijakan BI nampaknya akan mendorong ke sana. Kelihatannya untuk tahun 2026 ini, untuk 6 bulan pertama ya, semester 1, saya kira BI masih bisa mempertahankan untuk suku bunganya tetap di level yang sekarang 4,75% sambil wait and see melihat perkembangan global khususnya yang terkait dengan rupiah tadi. Tadi kalau Pak Hari sebut bahwa bagaimana ketika Powell nanti diganti, apakah itu akan mempengaruhi
kebijakan dari BI Rate, nah tentu saja bisa Pak Hari ya mempengaruhi. Kita nggak tahu nih siapa penggantinya Powell, walaupun Powell sendiri sebagai gubernur Bank Sentral Amerika pernah menyampaikan kemungkinan hanya 1 kali penurunan lagi di Amerika. Ya, itu pun juga tentu dengan data driven, yang artinya The Fed pun memperhatikan kondisi inflasi, tingkat pengangguran di sana yang sejauh ini juga masih aman. Walaupun ada kebijakan tarif impor ya Pak Hari, itu inflasi di Amerika tuh relatif masih aman loh. Padahal dengan tarif impor yang naik kan harusnya inflasi meningkat ya. Nah, jadi kalau misalnya prediksi Powell untuk tahun 2026 hanya menurunkan 1 kali saja untuk suku bunga Fed Fund Rate-nya, tentunya buat Indonesia, khususnya dalam ini Bank Indonesia juga saya pikir nggak akan terlalu agresif melakukan perubahan ya, baik itu turun ataupun naikkan suku bunga. Tapi sejauh untuk 6 bulan ke depan ini, saya kira BI masih bisa mempertahankan di level yang sekarang 4,75%. Ya, mungkin tahun depan akan berubah, mudah-mudahan tidak ada gejolak yang signifikan sehingga potensi turun akan lebih besar dibandingkan naik sih. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Sekarang kita masuk ke tema yang berbeda tapi cukup menarik, yaitu kripto bersama Radit. Bagaimana pandangan soal rencana revisi Undang-Undang P2SK yang akan menempatkan seluruh ekosistem kripto di bawah pengawasan OJK? Apakah ini akan menguntungkan industri dan investor? Wah, pertama-tama terima kasih sudah diundang ke sini Pak Hari. Jadi secara prinsip ya, saya melihat ini sebagai langkah yang cukup positif gitu, asalkan implementasinya tepat gitu ya. Pengawasan OJK membawa kripto masuk ke kerangka yang sama dengan sektor jasa keuangan lainnya. Yang itu penting juga untuk perlindungan investor dan juga kredibilitas industri. Dengan OJK, kita berharap ada standar tata kelola yang lebih jelas, lalu juga ada pengawasan yang lebih kuat terhadap pelaku usaha, dan juga kepastian hukum bagi institusi yang ingin masuk. Namun perlu digarisbawahi ya, yang harus dijaga adalah keseimbangannya. Regulasi jangan sampai terlalu ketat sehingga mematikan inovasi, tapi juga jangan terlalu longgar hingga merugikan investor. And kalau dilakukan dengan dialog yang seharusnya kalau dilakukan dengan dialog yang sebaik-baiknya antara regulator dan juga pelaku industri, saya percaya ini justru bisa membuat Indonesia menjadi salah satu pusat ekonomi kreatif yang baru di dunia ya terkait dengan crypto industry ini, Hari. Oke, terima kasih. Belakangan market kripto sangat volatile, bahkan di tengah narasi institutional adoption. Bagaimana view-nya terhadap market, koin apa saja yang menarik, dan peluang di 2026? Oke, kalau kita lihat secara objektif ya, volatilitas itu memang menjadi core ciri bawaan ya dari memang kripto itu, terutama di fase transisi yang seperti sekarang ini. Di satu sisi kita melihat memang adanya adopsi institusional seperti ETF Bitcoin, lalu juga adanya masuknya Big Bang, lalu juga ada aset manager global, dan itu memang fakta yang kita nggak bisa deny gitu, atau fakta yang kita tidak bisa ubah. Tapi di sisi lain, struktur market kripto masih sangat sensitif terhadap likuiditas global. Kayak misalkan ada The Fed cut rates, lalu juga ada sentimen jangka pendek yang menurut saya itu menjadi pusat volatilitas yang paling penting lah di kripto ya. Dan kalau kita perhatikan ya sekarang ini Pak Hari ya, kondisi sekarang itu bukan soal bull ataupun bear gitu. Tapi saat ini sedang masuk ke dalam fase pematangan gitu. Yang dimana market sedang memisahkan mana proyek yang memiliki real use case dan juga fundamental yang bagus, dan juga mana proyek yang hanya bersifat spekulatif gitu. Dan kalau kita perhatikan juga untuk 2026 ini sebenarnya peluangnya sangat besar gitu. Kenapa? Karena di titik itu kita kemungkinan sudah melihat adanya regulasi yang jauh lebih jelas, lalu juga ada yang namanya partisipasi institusi yang lebih stabil, dan juga investor retail yang mulai lebih mature atau yang lebih dewasa gitu. Jadi bagi investor yang sabar dan memang cukup memiliki conviction yang besar di kripto, 2026 ini bisa menjadi fase pertumbuhan yang lebih sehat dibandingkan siklus-siklus sebelumnya. Nah, terkait dengan CoinPix sebenarnya sih saya selalu tekankan ya, tidak ada one size fits all di kripto gitu. Tapi secara prinsip memang ada beberapa kategori yang menurut saya masih relevan ke depan. Yang pertama, itu yang paling utama, itu adalah Bitcoin. Yang dimana itu merupakan aset pertama di cryptocurrency dan menjadi aset yang saat ini menjadi famous ya gitu. Dan memang sudah diadopsi oleh berbagai institusi-institusi besar gitu. Dan juga kedua, infrastruktur blockchain. Yang kita perhatikan di situ ada layer 1, layer 2, dan juga proyek-proyek yang mendukung scalability dan juga keamanan.
Tanpa infrastruktur, ekosistem tidak bisa berkembang gitu. Dan yang ketiga sebenarnya ini menarik ya, ini ada yang namanya real world asset. Jadi tokenisasi aset nyata. Bayangkan kalau misalkan kita beli emas itu ya kita beli emasnya doang gitu. What if kalau misalkan let's say kita pengen beli emas tapi dalam bentuk koin gitu. Jadi satu koin equal 1 gram emas gitu loh. Jadi itu fungsi dari real world asset. Saya selalu menyebutkan bahwa real world asset ini merupakan aset kripto yang memang memiliki real world use case untuk mengatasi real world issue gitu. Jadi yang paling penting bagi investor-investor di luar sana, jangan hanya lihat harga, tapi pahami fungsi dan juga nilai ya resiko atas aset tersebut. Kurang lebih gitu Pak Hari. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan beralih ke Pras dengan pertanyaan yang sudah ditunggu. Berapa indeks target IISG serta Topix versi Samuel Sekuritas untuk tahun 2026? Untuk target IISG sendiri nih versi Samuel Sekuritas nih kami membedakan 2 skenario agar pembacanya itu lebih fair. Nah, skenario pertama itu skenario core fundamental, satu lagi yang namanya skenario yang memasukkan efek saham liquidity driven. Yang belakangan ini tentunya mendominasi pergerakan IISG. Nah, kalau kita lihat nih kenaikan IISG di akhir 2025 kemarin itu kan sebesar 22,1% secara year on year. Nah, ini ditopang oleh saham-saham konglomerasi dan juga ada nama yang pergerakannya lebih banyak digerakkan oleh likuiditas nih, seperti DCII, DSSA, BRPT, CDIA, BRMS, dan Mora. Jadi sehingga pemulihan valuasi pasar nih secara agregat belum sepenuhnya tercermin pada pasar yang lebih luas. Jadi menurut perhitungan kami, kalau kontribusi saham-saham tersebut kita keluarkan, jadi level IISG itu equivalent dengan di level 7.776. Ini itu sekitar 10% ya, 10% di bawah level penutupan per 30 Desember kemarin ini. Jadi di balik headline index yang terlihat kuat, core market yang lebih fundamental tuh sebenarnya masih tertinggal gitu Pak Heri. Nah, kalau kita lihat dengan kerangka tersebut, untuk skenario core fundamental tanpa efek liquidity driven stocks tersebut, target IISG kami berada di level 9.400. Ini untuk dari segi bull case-nya, dan kalau bear case-nya itu di level 7.500. Nah, jadi kalau kita memasukkan saham-saham liquidity driven ke dalam perhitungan kami, IISG kami itu berada di level 9.400. Nah, dengan bull case-nya di level 10.600 dan bear case di level 8.100. Nah, untuk 2026 sebenarnya kami cukup konstruktif nih. Ada melihat beberapa sektor yang paling menarik karena ada konfluensi faktor positif, terutama dari kebijakan fiskal yang pro-growth, pelonggaran moneter, dan juga tanda-tanda pemulihan ekonomi domestik. Nah, pertama ini pemerintah kan kita tahu sendiri sudah mengalihkan dana sekitar 200 triliun likuiditas ke sistem perbankan, terus tetap disiplin, defisit di bawah 3%. Nah, sementara kalau Bank Indonesia juga sudah memangkas suku bunga tuh ke 4,75%. Jadi kita lihat ini sudah mendorong likuiditas dan ada rotasi terhadap dari fixed income ke pasar saham. Nah, sektor pertama yang kita menarik ini adalah mungkin financials ya. Karena khususnya bank besar dan juga mungkin multi finance nih. Karena likuiditas ini yang sudah lebih longgar dan biaya cost of fund yang sudah turun dan kredit masih berbasis program pemerintah ini mulai terakselerasi di akhir 2025 dan akan berlanjut di 2026 ini gitu Pak Heri. Nah, mungkin yang kedua ini sektor consumer staples. Kita lihat ini juga didukung mungkin karena inflasi yang masih terkendali sampai saat ini, suku bunga yang sudah turun. Nah, kami menyukai nama-nama tuh seperti ICBP dan juga Java. Mungkin sektor yang terakhir yang kita suka adalah telco ya. Kita lihat telco ini di 2026 masih positif, terutama didukung dari cost disiplin ya. Terutama agenda streamlining kayak Telkom ini termasuk rencana spin-off dari Infranexia mereka, serta potensi pertumbuhan baru dari ramp up GPU as a service di ISAP. Nah, kita lihat walaupun 2025 sempat tertekan biaya cost yang lumayan tinggi, kita lihat 2026 ini harusnya lebih menarik karena kombinasi perbaikan monetisasi dari data yield mereka, efisiensi dan juga katalis korporasi tersebut. Begitu Pak Heri. Oke. Finally, kita kembali lagi ke Gema. Dari kinerja, boleh di-share return reksadana Samuel Asset Management di tahun 2025, serta bagaimana outlook untuk 2026. Apakah pilihan sektor sejalan dengan riset Samuel Sekuritas yang barusan dijelaskan oleh Pras? Ya, oke. Makasih Pak Heri pertanyaannya. Untuk sebagai gambaran ya, untuk tahun lalu, alhamdulillah kami mencapai kinerja yang sangat baik dari sisi hampir seluruh reksadana kami kelola. Untuk reksadana saham konvensional, itu ada yang mencapai kinerja sepanjang 2025
di atas 30%, bahkan di atas 40% year to date-nya. Untuk reksadana saham syariah, itu pun juga mencatatkan kinerja yang baik, yaitu di level return double digit. Gitu. Untuk campuran, beberapa yang kami kelola itu mencapai level return year to date 2025 di atas 15%. Pendapatan tetap berkisar antara 8-10%, sementara untuk pasar uang itu di atas 5% kinerja yang kami peroleh dalam kami melakukan pengelolaan reksadana kami yang ada di PT Samuel Asset Management. Secara keseluruhan sebenarnya kami masih terus melihat potensi yang positif ya bagi pasar di tahun 2026 ini, utamanya karena likuiditas global yang memang tadi masih melimpah, lalu juga ada proses pemulihan dari beberapa harga-harga komoditas secara selektif gitu ya. Nah, secara garis besar sendiri pun ekspektasi yang terjadi saat ini itu adalah perbaikan-perbaikan ada di ekonomi, likuiditas domestik dan lain sebagainya itu juga membawa potensi atau ekspektasi yang positif bagi pasar secara keseluruhan baik untuk saham maupun juga untuk obligasi. Dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya setahun terakhir ini, kita melihat bagaimana pelemahan US dollar itu pun juga membantu menjadi salah satu faktor yang meningkatkan atau menaikkan harga beberapa komoditas, terutama harga logam mulia yang sudah naik ke level tertinggi sepanjang masa, dan juga harga-harga logam industri yang saat ini mulai catching up terhadap harga-harga logam mulia yang sudah naik terlebih dahulu. Ya, dan bila skenario penurunan suku bunga dapat berlanjut di tahun ini, dapat diperhatikan juga sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Di sisi lain, data domestik Consumer Confidence Index Indonesia yang dirilis oleh Bank Indonesia itu menunjukkan adanya rebound di triwulan ketiga dan juga triwulan keempat di tahun 2025. Biasanya ini adalah sinyal awal ekspektasi kondisi ekonomi yang lebih baik di masa-masa yang mendatang. Wah, mudah-mudahan yang diprediksikan Gema dapat terjadi sehingga dapat menghasilkan skenario bullish di capital market kita. Dan ini dapat membuahkan hasil yang optimal untuk investor Samuel. Terima kasih kepada keempat narasumber kita yang telah hadir dan atas insight dan pandangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai ketemu lagi, sahabat Samuel. Terima kasih, Pak Hari. Terima kasih.